teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Kesha Karika Septina Putri. Jadi kali ini kita akan membahas atau mengulas tentang aplikasi maupun website yang ada dalam dunia kimia. Jadi di dunia kimia itu memiliki website ataupun aplikasi untuk memvisualisasikan bahkan menggunakan web secara virtual. Yang pertama kita membahas tentang website terlebih dahulu ya. Jadi di dalam website itu ada MolView. Nah, MolView ini bisa menggunakan ataupun menggambarkan gitu sebuah senyawa. Jadi di sana masih ada data-data senyawa ataupun kita bisa membuatnya juga. Baik kita bisa melihat tentang spektroskopinya juga dan lain sebagainya. Lalu ada Chem2 3D yaitu aplikasi yang hanya bisa digunakan untuk melihat senyawa saja, jadi tidak bisa membuat gitu ya. Jadi dia bentuknya website. Nah, untuk aplikasi sendiri itu yang pertama ada Avogadro, jadi kita bisa membuat sebuah senyawa. Lalu kemudian ada Gmol, jadi kita hanya bisa membuat senyawa dengan atom C dan H, tapi kita bisa memvisualisasikan dan melakukan beberapa perintah menggunakan konsol. Ada juga Hyperchem. Nah, jadi Hyperchem ini bisa digunakan untuk menggambar suatu senyawa, terus kemudian memvisualisasikannya dalam bentuk 3 dimensi dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada aplikasi ChemLab. Nah, ChemLab ini khusus untuk melakukan praktikum dalam kimia. Nah, di situ sudah tersedia prosedurnya dan kita tinggal melakukan percobaan saja serta menuliskan data-data observasi setelah kita melakukan percobaan. Untuk aplikasi selanjutnya yaitu ada ChemScat. Jadi ChemScat ini memiliki banyak sekali fitur, mungkin lebih banyak dari yang lain seperti itu ya. Jadi di sini disediakan juga bagaimana labnya, lalu kemudian ada senyawa organik maupun anorganik, ada polimer dan lain sebagainya gitu. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi ini teman-teman. Jadi nanti habis ini kita akan mempraktekkan ya untuk penggunaan aplikasi Gmol dan Hyperchem. Nah, untuk yang lain bisa dilihat di video-video saya yang sebelumnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di aplikasi Gmol ya. Ini adalah tampilan pertama aplikasi Gmol kita. Lalu kita langsung saja ke senyawa yang saya akan buat, yaitu nama senyawa adalah Pyridine. Jadi Pyridine ini digunakan untuk antivirus suatu penyakit gitu ya. Jadi ini adalah struktur dasarnya, tapi nanti akan membentuk suatu senyawa kompleks yang digunakan untuk antivirus gitu. Kita langsung saja, kalian buka file lalu cari filenya. Nah, file ini harus kalian download terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa download di website Chem2 3D. Jadi nanti kalian download saja dalam bentuk Gmol atau image gitu. Kita langsung saja. Nah, oke, ini senyawanya sudah muncul, akan tetapi senyawa ini kan kepotong gitu ya. Kita posisikan dulu teknik ini. Nah, jadi ini adalah senyawanya. Nah, nanti di sini kalian sudah ini ada tulisannya C1 gitu. Jadi ini adalah C yang pertama gitu, urutannya berdasarkan Gmol ini. Nah, ini adalah H1 gitu, jadi penulisannya dimulai dari sini. Oke, langsung saja kita ke bagian display, lalu kemudian kita ke label,
dan simbol. Jadi untuk memunculkan simbol-simbol yang ada, jadi sudah terlihat ya di sini ada simbolnya, di sini juga ada simbolnya. Lalu kemudian kita klik bagian file, lalu kita konsol. Oke. Nah, oke. Jadi yang pertama kita memberi warna ya pada label itu color ya terlihat. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwasannya sudah ada labelnya gitu. Lalu kemudian yang kedua, nah di sini ada ukurannya. Kalian bisa pilih ukuran yang kalian mau. Tuh. Nah, tadi kan labelnya itu kan masih di luar ya. Nah, setelah kalian set untuk di tengah, maka dia akan di tengah. Tapi ingat bahwasannya harus menggunakan konsol. Gitu. Lalu kemudian kita akan membentuk polyhedranya. Nah, ini adalah bentuk polyhedra dari Pyridine. Nah, terus kemudian kita bisa lihat ya, jadi di sini itu sudah ada garisnya gitu ya, agar jelas antara garis polyhedra. Tapi ini kan masih bold gitu ya, jadi kita set agar D itu warnanya itu transparan. Nah, jadi untuk warna transparan ini bisa kalian set menggunakan warna, misalnya ini blue. Nah, untuk label sendiri itu juga bisa kalian ganti ya. Misalnya kalian ingin mengganti jadi kuning gitu. Nah, maka di sini labelnya akan berubah menjadi kuning. Oke. Lalu kita set. Maaf ya teman-teman, jadi di sini itu salah set, menjadi kita harus set dulu yang mana yang ingin diberikan ikatan. Nah, ini sudah terlihat ya panjang ikatannya itu berapa.
kemudian kita set warnanya untuk panjang ikatan dalam pikometer ini. Jadi nah, jadi di sini mungkin ada beberapa warna yang tidak dapat digunakan gitu ya. Jadi saya menggunakan warna merah. Nah, untuk memperjelas juga bagian labelnya kita ganti juga ya. Nah, dia akan berganti warnanya seperti itu. Nah, seperti inilah cara menggunakan aplikasi Gmail gitu. Jadi kalian bisa memperhatikan ya. Nah, kita akan membuat Viridin tapi menggunakan aplikasi Hypergem. Nah, di sini kalian bisa cek ya teman-teman. Ini kita bisa print. Nah, ini kita bisa juga. Nah, seperti itu ya. Sekian. Kita langsung saja ke aplikasi Hypergem. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di Hypergem. Nah, ini adalah tampilan ini dari Hypergem. Langsung saja kita akan membawa suatu senyawa Viridin. Kita langsung saja ya menggambarkannya kan di kata lengkap karena di sini tidak bisa menunjukkan atau menempatkan kata lengkap seperti itu. Nah, karena ini bentuknya masih belum bagus gitu ya, jadi kita langsung save field Adobe. Oke, jadi ini adalah menu optimalisasi dari Viridin itu. Lalu kita ke display, rendering. Nah, jadi di sini untuk mengetahui bentuk video dimensi, jadi atom rendering itu bisa menggunakan ball and stick. Maaf, ball and cylinder, overlapping, dan lain sebagainya. Kita menggunakan ball and cylinder ini. Jadi oke. Nah, beginilah tampilannya teman-teman. Nah, terus kemudian kita untuk mengetahui energinya, kita ke compute lalu ke single point. Oke, dari pojok bawah di sini ada energinya dan gradiennya. Lalu kemudian kita ke compute lagi, kita optimalisasi geometrinya lagi. Nah, lalu kita hitung energinya, kita bisa melihat energinya. Oke, jika teman-teman memperhatikan, mungkin di sini energinya itu berbeda ya dengan tadi energi maupun gradiennya. Seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa memberi nama semua Viridin ini. Kita misalnya di sini. Lalu kita cari, misalnya saya menggunakan fontnya terminal. Lalu font stylenya itu bold dengan ukuran 14. Lalu kemudian kita cari warna fontnya, saya menggunakan warna biru. Lalu kemudian kita klik nama senyawanya. Oke, di
di sini sudah ada ya nama penyawanya itu, lalu kita bisa geser. Nah, di sini untuk namanya tidak dapat digeser ya teman-teman, tapi untuk senyawanya itu yang bisa digeser, jadi kita sesuaikan saja senyawa ini. Nah, sekian saja untuk Hyperjam ya. Ini adalah fitur-fitur Hyperjam gitu. Nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut untuk mencari katanya. Mungkin nanti bagian ini langsung bisa kemudian pilih beberapa. Nah, jadi nanti kalian ke complete dulu, lalu ke geometry precision, nanti klik bagian yang searching untuk menghitung apa namanya ikatannya seperti itu, dan fitur-fitur lain yang bisa kalian coba gitu teman-teman. Nah, untuk Hyperjam ini kita sudahkan saja ya sampai di sini. Seperti itu, kita kembali ke video yang awal. Oke, sekian saja praktek yang saya dapat lakukan untuk aplikasi Gmall dan Hyperjam. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin akan PLP, kemudian mungkin kalian menjadi guru les ataupun ada guru yang menonton video saya. Nah, ini aplikasi ini ataupun website ini, website yang sudah ada sebelumnya gitu ya, bisa kalian gunakan untuk mendukung pembelajaran yang ada supaya siswa itu lebih enjoy atau lebih menikmati pembelajaran kimia dan mengetahui sebenarnya kimia yang abstrak itu ternyata dapat divisualisasikan gitu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu aja, sampai jumpa.